Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi yang wabarakatuh. bergabung untuk Bapak Guru Hebat yang bergabung pada Event Sultra Cerdas edisi ke-50 pada malam hari ini, Kamis 27 Agustus 2020. Bersama kita telah hadir pemateri, namun sebelumnya kami mohon maaf untuk keterlambatan karena adanya beberapa kendala teknis tadi yang mengakibatkan waktu kita molor hingga 15 menit dari jadwal yang biasanya. Baik, langsung saja pada malam hari ini di Sultra Cerdas edisi 50 malam hari ini kita akan mengupas tentang pemanfaatan pembelajaran online dengan Siskokol Janiseri yang akan nanti dibawakan oleh Gus Muhajir SOM. Apa itu Siskokol Janiseri? Nanti akan kita kupas lebih dalam dan berdiskusi dengan Bapak Agus Muhajir SOM. Namun sebelumnya saya bacakan dulu CV beliau. Selamat datang Pak Agus. Selamat datang, dengar suara saya. Ya Bapak, Pak Agus Muhajir SOM Iya. lahir di Kendal pada tanggal 23 September 1981, beralamat di Kendal, Jawa Tengah. Kemudian dan beliau juga adalah alumni dari STIM API Universitas API Semarang yang lulus pada tahun 2004. Pengalaman beliau adalah startup dan bisnis online sekaligus internet sejak tahun 2000 hingga sekarang. Beliau adalah pengajar dan duta berusaha dari beberapa sekolah SMK dan SMA di Kendal dan Semarang sejak tahun 2000 hingga 2005. Beliau adalah pengembang aplikasi sekolah Siskokol Basis Open Source pada tahun 2004 sampai sekarang. Baik, tidak kita akan berlama-lama. Setelah ini saya akan mempersilahkan kepada Bapak Agus untuk memulai paparan materinya. Namun sebelumnya perkenalkan saya Tania Surawati Asana dari tim Sultra Cerdas akan membersama Bapak Ibu selama jalannya paparan materi maupun diskusi nanti. Diskusi dapat kita lakukan setelah paparan materi, dan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan mengajukan pertanyaan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan menuliskan pertanyaan pada kolom chat yang ada di perangkat Bapak Ibu bagian sebelah kanan. Nanti saya akan membantu untuk membacakan. Kemudian yang kedua dengan cara raise hand. Raise hand ini adalah Bapak Ibu tinggal mengklik tombol tombol tangan yang ada di bagian bawah kanan juga. Silakan diklik. Kemudian nanti saya akan mempersilakan atau menghidupkan mic Bapak dan Ibu untuk kemudian dapat bertanya langsung kepada pemateri kita. Namun setelah raise hand, mohon untuk lower hand lagi kembali sehingga saya bisa melihat teman-teman yang raise hand lagi berikutnya. Baik, silakan kepada Bapak Muhajir untuk memulai paparan materinya. Silakan Bapak. Ya, Pak Muhajir. Halo Bapak. Coba di on kan dulu mikrofonnya Bu Tati. Mikrofonnya bagus. Ada di attendee itu ada dua akun, coba di salah satu ininya. Iya. Tadi aku nyoba Firefox sama Google Sudah. Sudah? Terdengar suara saya, Pak? Bu? Sudah bisa Pak, bisa silakan Pak. Sudah masuk. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu bisa dengar suara saya ya? Agak kemersek ini. Iya. Ini kebetulan saya juga untuk display ini saya juga bikin live YouTube streaming. Jika ingin lihat wajah saya, ada, tapi kita fokus di materi aja dulu. Nanti mungkin kita dijadi tanya jawab ya. Seperti yang terlihat di situ, Bawasis Siskokol Janiseri versi 3 untuk tahun 2020 itu ada kontak person saya, Gus Muhajir, hajirodion@gmail.com. Kemudian karena ini bersifat open source, jadi bisa
unduh pada di situ tertera github.com/Cirodion, kemudian blognya itu ada siswokol.wordpress.com, itu masih ada di situ. Arsip dari zaman tahun 2004 sampai 2005 sampai sekarang itu saya sertakan semua di situ. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu semuanya yang belum tahu Siswokol mungkin wah apa itu mungkin barang baru atau mungkin ngikut-ngikut model atau apa, mungkin ada benarnya juga, tapi yang pasti untuk e-learning Siswokol Janisari itu memang sudah saya kembangkan sejak 2009. Nah, kebetulan itu kan nama Janisarinya saya ambilkan sama dari nama anak saya. Wah iya, jadi itu kebetulan saat itu memang sebelumnya 2004-2005 setelah saya itu ini sedikit intermezzo sedikit. Jadi dulu saya kan sempat menjadi Bapak Ibu guru honorer di sekolah swasta dan negeri juga pernah, jadi TU juga. Saat itu semua konten yang ada untuk sekolahan dari administrasi dan sebagainya, perkantoran apa dan sebagainya itu masuk semua. Tapi dari teman-teman lihat Pak ingin yang ada fokus sendiri khusus untuk e-learningnya. Makanya di situ terbit dulu zaman 2009 ada versi 1, kemudian ada 2014 itu ada versi 2, kemudian baru keluar versi 3 saat ini. Nah, jadi kelebihannya di sini lebih responsif, kemudian di sini lebih kepada manfaatnya juga, interaksinya juga, kemudian responsifnya juga. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di latar belakang sudah saya jelaskan sedikit bahwa di sini adalah Siswokol. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan Moodle, harusnya dengan Siswokol ini juga terbiasa karena masih menggunakan PHP MySQL juga di situ. Hanya saja di sini akses terbagi menjadi admin, guru, dan siswa. Jadi nanti Bapak untuk melakukan pendataan itu harus ada dari admin dulu, biar nanti Bapak Ibu guru bisa login, begitu juga dengan siswanya. Kita lanjut ke slide ketiga. Pada slide ketiga itu ada pembagian akses user. Di situ ada admin, guru, dan siswa. Nah, di sini saya coba jalankan pada tampilan screenshot terlihat localhost Siswokol Janisari 3 login.php. Ini saya coba di lingkungan server lokal. Jadi di sini bisa jadi Bapak Ibu guru semua yang di sini mau menyeting atau melakukan instalasi di komputer lokal bisa dilakukan, atau misalkan berada pada ini di sekolah sudah ada server Moodle untuk learning, misalkan ingin bersanding di situ juga bisa jadi satu, nanti dipisah dengan folder tersendiri dan database tersendiri. Oke, kita lanjut ke slide keempat. Jadi untuk akses admin di sini, akses admin melakukan pendataan data master guru, siswa, mata pelajaran, dan kelas. Kemudian memberikan password baru atau reset password baru untuk guru dan siswa. Melakukan pemantauan aktivitas yang dilakukan guru dan siswa. Password default guru, siswa adalah nomor induknya. Sampai user yang bersangkutan mengubah passwordnya sendiri. Jadi di sini ada ciri khasnya, yaitu nanti perlu adanya data master guru. Jadi data master di sini nanti ada di kita saat nanti demo aplikasinya, kita nyoba secara online atau kita nyoba instalasi mandiri sendiri-sendiri di komputer masing-masing. Itu nanti ada nomor induk. Nah, biasanya yang terjadi pada master guru itu misalkan kalau sekolah yang negeri mungkin sudah ada nomor induk pegawai. Ini negeri itu sudah ada. Tapi bagaimana kalau ingin yang honorer atau dan sebagainya itu bisa masuk dalam sistem. Bisa juga menggunakan kode pegawai atau nomor urut staf pegawai karyawan yang ada di sekolahan, atau mungkin pakai kombinasi tanggal, tahun, bulan, tahun diterima di sekolahan itu. Jadi bisa sebagai pengganti username-nya, nomor induknya. Nah, jadi di sini nanti tetap mereka bisa masuk sebagai username dan passwordnya akan dapat. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, Bu. Ya, lanjut ke slide kelima, akses guru. Di sini nanti tiap akses guru bisa mengganti foto profilnya, bisa mengganti passwordnya dia sendiri, bisa mengirimkan pesan ke guru ataupun ke siswa. Jadi ibaratnya seperti hanya mengirim email person to person atau message. Kemudian mengetahui log aktivitas yang dilakukan. Jadi selama berada di ruang kelas atau selama di situs Janisari ini melakukan aktivitas apa itu nanti terekam semua.
Kemudian mengetahui presensi kehadiran siswa dalam ruang kelas sesuai mata pelajaran guru yang bersangkutan. Nah, jadi di sini seperti halnya presensi yang terakhir. Jadi misalkan yang online saat ini itu siapa, jam ini itu siapa. Nah, di situ nanti kelihatan jam, menit, detik, tanggalnya. Nah, ibaratnya seperti halnya kalau kita siswa hadir jam berapa, lah itu nanti ada rekapnya sampai per tanggal dari bulan apa, itu nanti Bapak Ibu guru bisa melihat tingkat kehadiran dari siswa. Kemudian memberikan berita info kepada siswa, seperti halnya news atau berita pada umumnya. Kemudian adanya pendataan master kategori untuk berita dan artikel. Jadi misalkan artikel itu apakah termasuk kategori misalkan untuk materi bab 1, materi bab 2, atau kategori untuk clipping dan sebagainya. Juga. Kemudian memberikan artikel materi berupa tulisan artikel. Kalau zaman dahulu pada siswa Janisari versi 1 itu sempat menerapkan sistem wiki. Jadi kalau kita lihat secara nasional itu ada namanya Wikipedia. Kalau ini kita wiki sekolah, tapi di sini teknik wiki saya hilangkan seperti hanya entry artikel biasa, seperti hanya misalkan sudah terbiasa dengan Moodle atau blog WordPress, jumlah dan sebagainya, ada judul, terus gambar yang akan diandalkan apa sebagai headline-nya dari judul artikel itu dan isinya. Kalau dulu ada mekanisme di sini di e-learning itu adalah pendataan untuk tulisan-tulisan Bapak Ibu guru dalam satu sekolah. Kepala sekolah mewajibkan bahwa semua guru harus punya tulisan artikel atau makalah sendiri, baik itu untuk siswa maupun itu nanti jadi paper yang akan dicetak menjadi sebuah buku diterbitkan mandiri untuk sekolah itu, atau nanti masuk punya ISBN yang jadi buku di perpustakaan. Dulu ada modelin itu, cuman saat ini saya ubah soalnya saya lihat kok perkembangan tahun-tahun terakhir ini Bapak Ibu lebih kepada membuatkan materi yang langsung kepada siswa dibandingkan membuat materi yang independen yang sifatnya menjadi buku yang sifatnya universal. Mungkin nanti kalau update berikutnya mungkin akan saya, konten yang lama akan saya munculkan. Kemudian memberikan file materi berupa file doc, docx, ppt, ppt, xls, dan jadi di sini materi yang umum digunakan. Di sini masih sebatas ini. Mungkin ada untuk SMK atau mata pelajaran tertentu yang dimana ada satu folder harus di-zip dan sebagainya. Nah, itu mungkin ada pengecualian bahwa tugas yang dikumpulkan adalah file yang terkompresi. Ya. Jadi nanti di sini perlu ada konfigurasi lagi secara script teknis di dalam. Lanjut ke slide ke-6, Bu, akses guru bagian kedua. Oke. Memberikan link alamat suatu situs website. Jadi misalkan punya referensi alamat situs, ini judulnya ini, bisa untuk tambahan materi kepada siswa, boleh. Kemudian memberikan link video YouTube. Link video YouTube asumsinya begini, tadinya dulu untuk siswa Janisari versi sebelumnya, itu video wajib diunggah masuk ke server sekolahan masing-masing. Tapi untuk perkembangan zaman saat ini kok kebanyakan Bapak Ibu guru lebih suka mengunggah videonya ke YouTube. Entah itu karena untuk memudahkan penyimpanan atau mungkin tidak ingin beban berat di Google Drive yang unlimited milik sekolahan atau bagaimana, saya kurang tahu di sini. Yang pasti saya rujuk untuk video YouTube di sini bisa diunggah. Karena di sini pada konsep e-learning yang saya lihat beberapa bulan terakhir ini era corona ini, itu saya lihat Bapak Ibu guru itu berlomba-lomba membuat kontennya sendiri-sendiri. Jadi di sini mereka tidak ingin ada suatu rekaman video hanya di server sekolahan saja. Jadi inginnya taruh di YouTube, nanti bisa di-share di sosmed atau di teman-teman di grup WA dan sebagainya. Intinya sekali upload unggah di mana langsung mudah di-share. Kemudian memberikan kalender agenda per tanggal pada tiap bulannya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu guru bisa memberikan agenda kepada siswa dalam ruang kelas itu sesuai misalkan sekarang tanggal 27, besok tanggal 2 September mengumpulkan tugas ini. Jadi di sini nanti agenda apa yang akan diberikan pada siswa itu bisa tahu. Kalau kita di
tatap muka itu kan bisa berupa mungkin ada kalender yang dibunter-bunter itu, dikasih tanda tulisan tugas atau pada sebagainya. Kemudian memberikan topik bahasan forum untuk diskusi bersama. Forum diskusi bersama di sini konsepnya masih orisinal seperti halnya topik forum, bukan berupa seperti halnya kayak sosmed, Facebook bikin status kemudian ada yang komen-komen bebas, itu tidak. Jadi di sini masih model klasik. Jadi di sini ada judul, kemudian Bapak Ibu guru memasukkan judulnya apa yang ingin memancing siswanya untuk memunculkan opininya, pendapatnya, komentarnya, atau mungkin ide-ide apa yang tentang bahasan tertentu, atau mungkin Bapak Ibu ingin memancing Bapak Ibu guru bisa menjadikan itu sebagai tambahan nilai tugas. Biasanya kan di sini nanti ada dari sisi e-learning, ada kalanya kan kita ingin mengambil berapa persen nilai untuk menuju ke rapot yang diserap dari e-learning. Cuman karena era corona ini, jadi asumsinya kita masuk nilai rapot itu semuanya serba di e-learning semua ya. Kemudian memberikan polling sebagai siswa-siswa atas materi pembelajaran. Jadi polling ini adalah jejak pendapat. Ada topik, ada pilihannya. Jadi nanti di situ bisa dipantau statistiknya. Kemudian memberikan soal ujian online lengkap dengan laporan dan analisis soal. Di sini memang belum secanggih umumnya CBT, jadi di sini masih sebatas umumnya aplikasi e-learning. Jadi ada timer tetap ada, entry data tetap ada, terus pemilihan, login, dan sebagainya masih ada. Cuman yang tidak ada di sini membedakan dengan CBT. Kalau CBT kan ada kartu ujiannya setiap masuk. Nah di sini ujian online ini ditentukan sendiri oleh guru mapel yang kemudian akses guru pada bagian ketiga, oke sudah. Memberikan tugas kepada siswa yang nantinya siswa bisa unggah tugas berupa file doc.x, ppt, pptx, xls, karena dilakukan penilaian oleh guru. Jadi tugas bisa dikumpulkan. Seperti halnya kita misalnya gini, ada tugas ini silakan dikumpulkan. Nanti anak-anak akan mengunggah tugasnya berbentuk file sama keterangannya apa yang bisa diberikan dalam tugas ini. Nah di situ nanti Bapak Ibu guru akan tahu untuk tugas A yang sudah mengumpulkan siapa saja, anaknya siapa saja, dan kita ingin memberikan nilai kepada siswa, nilainya apa, keterangannya apa. Nah, kemudian chatroom di sini juga bersifat bersama dengan para siswa. Jadi di sini interaksi langsung. Kalau kita mungkin orang zaman dulu ada MIRC, jadi di sini tidak ada chatting person to person, langsung bersama. Seperti halnya kita di ruang kelas tatap muka, kita langsung bersama, kita main ketik di sini. Nah, pada akses guru di sini memang saya belum menyertakan lagi untuk video chat. Belum. Asumsinya di sini untuk video chat itu ada yang pakai Zoom, ada webback seperti ini, ada yang live streaming dan sebagainya. Jadi itu nanti tinggal dimasukkan ke menu link saja, link, jadi nanti siswa bisa tahu linknya kemana kalau misalkan ada video chat. Lanjut ke slide ke-8, akses siswa ya. Akses siswa. Seperti halnya guru bisa ganti foto profil dan password juga, mengirimkan pesan ke guru atau kepada siswa, mengetahui log aktivitas yang dilakukan, mengetahui ada berita atau info, mengetahui artikel materi berupa tulisan, mendapatkan file materi, PPT, PPTX, SLS, LSLS, mendapatkan link alamat situs, mendapatkan link video, mendapatkan data kalender dari. Kemudian akses siswa bagian kedua, Bu. Oke, halaman berikutnya. Interaksi dalam forum bersama guru, nah, disitu masuk juga. Kemudian ikut serta memberikan voting dalam polling, ikut ujian online yang telah disediakan soal oleh Bapak Ibu guru, unggah file tugas berupa docx, PPT, PPTX, SLS, dan LSLX. Chatroom bersama dengan para siswa dan guru yang bersangkutan pada ruang kelas tersebut, mendapatkan jawaban dari guru atas tanya jawab yang telah diajukan kepada guru. Jadi seperti halnya konsultasi, seperti halnya input pribadi. Jadi ada kayak
konsultasi ya. Konsultasi ada tanya jawab. Ini kita praktek akan tahu mekanismenya. Kemudian mengetahui log aktivitas siapa saja yang aktif dalam ruang kelas. Jadi siswa yang bersangkutan akan tahu juga yang hadir di situ siapa saja. Bapak Ibu guru aktif apa saja. Dan ke slide ke-10 halaman admin ya. Lanjut halaman admin di sini sekilas ada dashboard, terdapat di sini ada grafik kunjungan guru dan siswa. Ada statistiknya, ada menunya di situ. Kemudian slide berikutnya tampilan admin juga reset password. Nah, di sini memberikan password baru dengan menekan tombol reset sesuai dengan guru user yang diinginkan. Jadi di sini seperti tadi saya jelaskan bahwa untuk username dan password itu defaultnya adalah nomor induk. Jadi untuk pendataan awal di sini jangan sampai salah. Misalkan untuk data Bapak Ibu guru yang tidak punya NIP, masukkan kode tertentu atau pakai tanggal lahir. Nah, ada beberapa sekolah memilih pakai kode unik, kode tertentu. Tapi kode itu harus universal. Jadi sampai kapanpun nanti pakainya kode itu. Jadi misalkan ada Bapak guru, Pak Tarjo ternyata sudah tidak berada di sekolahan itu. Nah, bisa jadi kode itu diberikan kepada Bapak Ibu guru yang lain atau mungkin itu tetap ada dan yang baru nanti pakai kode baru lagi. Jadi yang lama arsipnya tidak tertimpa, tidak kena replace. Lanjut lagi ke slide ke-12, tampilan admin data guru mengajar. Data guru mengajar. Di sini adalah berdasarkan tahun pelajaran, kelas, guru, sama mata pelajaran. Jadi di sini yang sering terjadi di sini adalah pada singkatan kelas. Nah, bisa terjadi karena di sini saat nanti siswa masuk, misalkan di sini ya ini maaf sekedar contoh saja ya, ada kelas XTGB 1 Jatli, mapel IPA. Nah, berarti kan nanti di sini singkatan mata pelajaran, kemudian kode atau singkatan kelas itu berarti kan harus sama persis. Nah, pada kasus yang sering terjadi ini, Pak, saya sudah memasukkan ini di admin, tapi kok di saat saya login sebagai guru di ruang kelas kok tidak ada mata pelajaran yang saya pegang. Nah, ternyata itu kodenya berbeda. Jadi nanti distandarkan dulu, terutama kode mapel untuk tiap sekolah yang akan menerapkan ini. Seperti halnya misalkan bahasa Indonesia, apakah BIND atau BINDO, kemudian bahasa Jawa atau B Jawa atau B apa, kemudian bahasa Inggris apakah BIN atau G-nya double. Nah, itu nanti ada penentuan dulu. Nanti akan jadi data master, baik bisa diekspor maupun diimpor. Kemudian lanjut ke slide berikutnya, slide ke-13, tampilan dari guru. Di sini ruang kelas guru, di sini terdiri dari menu kehadiran siswa, berita, artikel, file materi, video YouTube, kalender, agenda, forum, polling, soal, tugas, chatroom, broadcast pesan, tanya jawab, log aktivitas ruang kelas. Jadi di sini ada angka statistiknya untuk guru berwarna background kuning di sini, oranye, itu ada detailnya di situ. Jadi menu-menunya adalah menu yang sering digunakan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian di bagian atas sebelah kanan itu ada tulisan beranda setting inbox log dan keluar, itu sebagai profil dari akun Bapak Ibu guru di situ. Jadi pada menu pojok kanan atas itu adalah sebagai profilnya. Kemudian di tulisan guru sebelah atas ada sekolah biasa wae, itu bahwa menandakan itu nama sekolahnya, itu nanti bisa disetting nama sekolahnya itu pada folder INC konfigurasi, nanti saat kita praktek nanti bisa tahu di mana posisinya. Kita lanjut ke slideshow berikutnya, ke slideshow 14. Tampilan siswa, oke. Ini masuk ruang kelas siswa. Sekilas tampilan sama, di sini saya bedakan warnanya. Kalau yang Bapak Ibu guru itu tadi warnanya oranye, ini lebih ke hijau warnanya. Di sini menu ada berita, artikel, file materi, video YouTube, kalender, agenda, forum,
soal untuk ujian, tugas, chatroom, tanya jawab, aktivitas ruang kelas, tampilan siswa. Kemudian untuk slide berikutnya, slide ke-15. Nah, karena ini bersifat open source, jadi di sini source code saya sediakan juga. Insya Allah saya update tiap minggunya. Kebetulan sudah banyak sekolah-sekolah yang pakai, otomatis saya juga kejar tayang juga. Kemudian di sini misalkan nanti Bapak Ibu guru sudah terbiasa dengan situs github.com, itu juga bisa login atau mungkin memberikan saran kritik di sini juga bisa, atau mungkin yang saya juga masih bingung, yang penting unduh aplikasinya, monggo silahkan, itu ada di github.com/Haji Rodion _Janisari_Janisari_3 situ. Oke, lanjut kita ke slide ke-16 ya. Spesifikasinya sudah saya bikin baru, jadi pakai web server SAM 7.4.8 atau VPS dan hosting 74.8. Jadi di sini untuk di server lokal biasanya mungkin kalau yang sudah sering menggunakan aplikasi berbasis PHP dan MySQL, biasanya akan ada sedikit perubahan. Terutama untuk sekolah-sekolah kadang-kalanya hanya punya server web hosting biasa, share hosting. Jadi biasanya nyambung sama situsnya company profile, misal www.sekolah.sch.id. Nah, biasanya ngikut di situ terus dibikin subdomain. Kalau misalkan pakai VPS sendiri atau punya server dedicated sendiri, alias punya komputer sendiri di sekolahan terus sambung sama koneksi internet berlangganan di situ, misalkan dengan Telkom, berarti kan tinggal nyambung ke IP publiknya saja, nyambung langsung, itu juga lebih bagus. Nah, di sini nanti spesifikasinya hampir sama kita seperti halnya pakai Moodle. Jadi di sini pengalamannya ada, asumsinya untuk satu server itu kalau misalkan sekolah ada sekitar 1.700 orang, termasuk guru dan siswa yang masuk dalam sistem, itu insya Allah masih mampu di sini. Tapi yang pasti di situ juga perlu setting-setting khusus untuk servernya juga. Nah, jadi baik itu memorinya, koneksi internetnya juga. Kemudian ada juga yang modelnya begini, strateginya untuk instalasi aplikasi e-learning di lingkungan lokal maupun server. Ada yang modelnya untuk kelas 1 server sendiri, kelas 2 server sendiri, kelas 3 server sendiri. Itu ada yang dibikin seperti itu. Ada misalkan kalau di SMK juga sama staff IT yang sudah ada di situ di sekolahan, atau mungkin Bapak Ibu guru yang sempat ngoprek untuk CMS e-learning siswa Janisari ini bisa menggunakan strategi tersebut. Kemudian untuk instalasi nanti ada dari GitHub tadi ada urai.zip-nya ke folder, kemudian ada PHP MyAdmin yang perlu diimporkan, kemudian ada setting konfigurasinya juga dan nanti siap digunakan. Itu untuk slide ke-16. Kita lanjut ke slide ke-17 dulu. Ya. Ini contoh akses 17. Ada tadi PDF-nya sudah punya semua ya, Bu ya? Sudah ya? Sudah di-share, Pak. Oke, ya. Jadi untuk yang di online sama di lokal itu usernya tadi ada di sini semua. Contohnya untuk admin, user admin, passwordnya siswakol 2020. Kemudian user 2880005, password ini user guru juga masih ada di sini. Kemudian untuk slide yang terakhir itu slide sama saya taruh di sosmedsekolah.com. Jadi misalkan nanti saat sesi ini kan bisa jadi tidak sempat untuk menginstal di lokal, nanti kita bisa coba rame-rame ke server saya, walaupun ini masih uji coba sih, belum digunakan untuk massal, ya semoga masih mampu lah untuk testing kita malam ini, minimal kan untuk mencoba akses admin, akses guru, dan akses siswa. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi di sini melihat dari slide-slide yang ada, bagi Bapak Ibu yang sudah dari slide saya yang pertama sampai yang terakhir, bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan Moodle atau mungkin Microsoft Office 365 atau mungkin aplikasi e-learning lainnya, tidak jauh berbeda di sini.
Hanya saja di sini saya sediakan semuanya langsung siap pakai. Nah, jadi bukan berarti saya membanding-bandingkan. Kalau yang e-learning yang lain, asumsinya kalau ingin melakukan perubahan, identiknya harus memasang plugin dulu. Nah, misal kayak Moodle pengen ini konten ini, pasang plugin ini dulu, ini dulu, ini dulu. Kalau ini saya rancang seperti ini sebenarnya hasil masukan dari Bapak Ibu, teman-teman dari ratusan sekolah 10 tahun terakhir ini. Jadi ketemu formulanya seperti ini. Nah, jadi tidak terus saya asal pengalaman saya pribadi enggak, jadi dari masukan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi misalkan dari paparan saya gambaran sistem seperti ini, misalkan ada masukan atau mungkin kurang bagaimana dari rancangan sistemnya atau ingin mencoba di server sendiri, itu bisa unduh dari alamat GitHub yang ada itu, kemudian blog yang ada itu. Oke, saya silahkan kembalikan kepada moderator untuk sesi tanya jawab sebelum presentasi atau bagaimana, monggo. Ya, terima kasih Pak Gus Oke. Fajir. Paparan materi sangat luar biasa karena saya tertarik. Ya, nyetonya yang model Pak. Oke. Atas-atasnya saja. Iya. Baik Bapak Ibu, disilakan jika ada yang ingin bertanya. Mungkin saya melihat ke kolom chat dulu kalau sudah ada yang bertanya. Atau kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan untuk raise hand. Nanti mic-nya akan saya silakan Bapak. Ini sebentar. Oke, di kolom chat Pak, di sini ada pertanyaan dari ini private, ini ke saya langsung. Pak Mukafik. Iya. Apakah Siswokol itu berbayar? Iya. Langsung jawab atau ada lagi? Satunya lagi mungkin kalau bisa kalau ini bagaimana cara install Siswokol di cloud-nya Alibaba dan lain-lain? Gitu ya. Jadi pada prinsipnya Siswokol terutama yang untuk e-learning ini disebut Siswokol Janisar itu gratis, tinggal unduh, tinggal digunakan saja, bisa di-customize saja juga. Cuman di sini karena saya ini termasuk orang jadul ya, jadi tidak tahu PHP, Code Gitar atau Laravel seperti kids zaman now, anak zaman now yang struktural. Jadi di sini rancangannya mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah biasa bergerak di dunia pemrograman, di situ mungkin akan ketemu perintah-perintah PHP natif yang standar. Jadi seperti halnya kayak di pelajaran kuliah atau sekolah. Jadi ada perintah-perintah yang simple, sederhana, itu yang bisa dimodifikasi. Jadi di sini tinggal install aja, mudah modifikasinya. Ingin dikembangkan sendiri juga boleh. Terus kemudian ingin mengubah nama sendiri dengan nama sekolah sendiri juga boleh. Kemudian kalau ingin diinstal di cloud ya, di cloud. Saya sendiri belum pernah nyoba di situ, tapi yang pasti untuk sistem cloud itu yang perlu diperhatikan adalah apakah support untuk database-nya, kemudian PHP webnya juga di situ. Jadi biasanya kalau di cloud itu ada batasan user pengguna, jadi user yang akan akses ada berapa. Biasanya untuk cloud itu yang berbayar itu malah bisa menjangkau bandwidth-nya lebih besar. Jadi nanti perlu diperhitungkan juga apakah nanti ingin dipasang di cloud atau tidak. Kemarin ada sekolah yang masang di Google Cloud. Setelah dihitung-hitung, ternyata kok lebih mahal. Mending pakai internet sekolah, terus ada komputer tinggal dihidupkan pagi sampai sore, terus langsung dimatikan. Solusinya seperti itu. Jadi masih bisa dimungkinkan pasang di cloud gitu. Ya. Berikut dari Bapak Asep Solihin, ini raise hand. Silakan Pak Asep, saya hidupkan mikrofonnya. Silakan Pak Asep Solihin. Wah, ya Pak. Pak Asep. Ya Pak Asep, silakan Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Nah ini jadi nggak kelihatan wajahnya. Oh ya. Oke. Terima kasih Ibu dan Bapak yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya tentang Siswokol ini sendiri, Bu ya.
Siskoko ya. Sis pokok ya. Siskoko ya. Ya. Iya. Ini kebetulan saya juga lagi buka-buka sosmed sekolah.com. Oh, iya. Ya itu Iya, saya itu coba untuk login jadwalnya. sebagai guru, Pak. Oke ya, boleh, boleh. Ya sebagai guru, yang saya tanyakan itu Iya. adalah laporan kehadiran siswa, Pak. Oke, iya. Laporan kehadiran siswanya itu apakah per hari atau per guru mata pelajaran? Kebetulan saya kan ajarnya di SMA, Pak. Oh gitu. Iya. Terus sistem pengabsenannya, apakah guru itu setiap hadir, misalkan jam pertama, jam kedua pelajaran matematika absen, terus jam ketiga, keempat pelajaran biologi ngabsen juga atau bagaimana, Pak? Terima kasih, mohon penjelasannya, Pak. Oke, terima kasih juga. Langsung dijawab ini? Langsung silakan. Oke, ya. Jadi di sini untuk rekapnya itu masih dipegang dari Bapak Ibu guru sendiri. Jadi di e-learning ini belum terhubung sama jadwal. Makanya untuk update per September ini besok itu rencana memang dari masukan banyak teman-teman, Mas, itu dihubungkan sama jadwal. Soalnya di sini perubahan jadwal cepat sekali kan. Jadi di sini masih ada kebebasan. Jadi entah itu anak nongol jam pertama atau jam kedua, mapel jam 8 ini atau nanti yang jam 9 itu masih bisa. Jadi masih bisa. Jadi belum ada yang ini loh jam 8 yang boleh masuk adalah kelas ini nih. Nggak boleh terus langsung nyelonong pengen masuk ruang kelas yang nanti jam 2 siang atau apa. Masih bisa semua. Harusnya kan sesuai yang aktif saat ini ya. Aktif saat ini jam ini apa. Jadi ini saya loskan dulu, soal asumsinya kan untuk Bapak Ibu guru penerapannya, misalkan kalau berada di sekolahan nggak masalah. Kalau misalkan ternyata Bapak Ibu gurunya berada di rumah, atau di model siswanya datang ke rumahnya Bapak Ibu guru atau memang full online, otomatis kan jadwal itu kesannya seperti agak kacau gitu kan. Iya. Jadi jadwal hari ini, misalkan pelajaran A, B, C, nah, nanti siang jam sekian. Nah, kemarin juga masukannya dari Bapak Kepala Sekolah inginnya biar nanti admin itu bisa memantau yang jam ini itu yang lagi aktif Bapak Ibu guru yang mana. Misalkan ada siswa kok istilahnya kok langsung bablas ke mata pelajaran setelahnya itu bisa dicegah karena ada kendali dari jadwalnya. Iya. Jadi sementara belum support untuk kendali presensi menurut jadwal itu belum, masih siapa yang guru yang aktif asal anak itu bisa login udah langsung masuk bleng. Masih seperti itu, Pak. Iya, ya, terima kasih. Nanti masukan sempurna berikutnya. Yang penting nanti tiap minggu misalkan ada update baru, nanti lihat di blog saya atau di YouTube saya, nanti ada update baru gitu. Iya, kurang lebih gitu, Pak. Gimana, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Saya sangat tertarik sekali pada ini, Pak. Alhamdulillah. Ya. Silakan, Bu Moderator. Terima kasih. Asep dari Udah cukup, Bu. ya, Terima kasih. ada lagi yang ingin bertanya, silakan sekali lagi raise hand, silakan angkat tangan di ini nanti saya dulu. Oke. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi, Bapak, untuk dari Pak Agus Widodo. Oke. Dengan siswa yang pakai HP bagaimana, Pak? Oh gitu, ya. Jadi untuk pakai HP itu bisa. Jadi di sini kebetulan sudah responsif juga. Misalkan di sini coba untuk sosmedsekolah.com itu login sebagai siswa ini itu sudah responsif. Jadi kiri kanan layout sudah bisa bagus. Hanya saja di sini untuk presensi GPS-nya belum ada. Kemarin ada masukan, Mas, kalau bisa ada presensi GPS. Dalam hasil presensi GPS itu siswa hadir, oke, diketahui oleh Bapak Ibu guru hadir. Tapi pengen tahu posisinya ada di mana gitu kan. Nah, makanya di situ di samping nanti ada versi webnya, nanti akan ada versi Androidnya, itu juga nanti gratis juga. Nanti akan kami terbitkan nanti pada bulan September nanti. Jadi nanti bisa tahu Bapak Ibu guru nanti anak itu berada di mana realnya. Jadi seperti halnya kalau di sekolah negeri itu ada presensi kehadiran gitu lah. Di sini hanya kehadiran, terus mapnya di mana itu nanti ketahuan gitu. Iya, semacam itu. Monggo. Berikut dari Ibu atau Bapak, maaf, Frian Ivan Srama. Ini pertanyaan
pembacaan tapi pernyataan. Alhamdulillah saya sudah mengikuti dari Sispokol 1 yang sangat signifikan. Semangat terus buat ownernya, semoga menjadi mitra ibadah. Keren. Wah, dari pengguna lama. Iya. Berarti jodoh Pak ya, cocok Pak ya. Oh iya, kadang ya kadang pengguna lama juga turut andil juga memberikan masukan juga di situ kan. Ya. Ibu atau Bapak Frian kalau mau bicara silakan di raise-nya ya. Kemudian ada lagi ya, dari ternyata masih nyambung dari Ibu atau Bapak Frian ini pertanyaannya, bagaimana cara impor siswa, guru dan mata pelajaran? Apakah ada template-nya? Oh, untuk template-nya ada di situ juga. Jadi nanti bisa klik tombol ekspor terlebih dahulu. Jadi nanti tombol ekspor di situ nanti jadi sebuah file Excel. Nanti ada kolom-kolomnya, tinggal nanti disesuaikan saja. Sesuaikan di situ nanti tinggal masukkan semua. Terus masuk nanti sudah oke semua. Hanya saja di situ bentuknya masih .xls ya, masih murni ya. Jadi bukan berbentuk XLSX yang Excel terbaru itu tidak, jadi masih murni. Jadi biasanya kegagalan impor di sini yang terjadi bila mana ada Bapak Ibu yang impornya data itu ternyata kolom-kolomnya dikasih warna-warni itu loh. Nah, ada format-format apa itu kan. Itu kalau bisa nanti sebelum impor itu dinetralkan semua dulu. Jadi nanti saat impor lebih banyak berhasilnya daripada gagal. Jadi lebih bagusnya gitu. Iya, formatnya dihilangkan gitu. Iya. Oke. Dan Pak Agus Widodo lagi, apakah perbedaan Sispokol 3 dan Sispokol 6 yang mau launching itu apa Pak? Jauh banget. Jadi di sini gini, kalau ini sebenarnya varian saja. Kalau di Sispokol saja ya, Sispokol saja itu memang dikhususkan untuk aplikasi perkantoran. Jadi ada untuk SD, SMP, SMA, SMK dan sebagainya. Di situ juga e-learningnya juga ada di dalam. Tapi di sini yang ada embel-embel Janisarinya itu menandakan bahwa ini untuk e-learningnya saja. Nah, di sini Siswokol Janisari versi 3. Nah, kalau yang Siswokol versi 6 yang akan saya rilis September itu lengkap semuanya. Ada pengolahan rapotnya, ada pengarsipan surat menyurat, misalkan ada Bapak Ibu security yang mau bagian kebersihan, bagian bendahara, apa dan sebagainya itu semua konten. Jadi kalau yang Siswokol versi 6 itu lebih kepada aplikasi internal kantor. Tapi kalau yang Siswokol Janisari lebih kepada e-learningnya, interaksi Bapak Guru sama siswa. Kalau yang Siswokol saja itu lebih ke berbagai konten untuk internal kantor gitu. Iya. Dari saya mungkin Pak ini. Ya, silakan. Selanjutnya kalau kita mau menggunakan Sispokol Janisari ini prosedurnya atau prosesnya itu gimana? Bisa dilakukan secara mandiri, misalkan ingin install sendiri di komputer yang ada, atau mungkin ingin taruh di server saya pun bisa. Jadi taruh server saya bisa, tapi yang perlu diperhatikan adalah kebijakannya. Soalnya biasanya yang untuk e-learning itu kan seperti saat ini yang kami coba kembangkan itu kan banyak sekolah saat ini menggunakan Google Drive atau Microsoft 365 OneDrive itu ya, dimana itu space-nya kan besar untuk nyimpan dokumen, atau mungkin untuk student untuk school itu punya paket free malah gitu kan. Nah, ini di sini kami sedang mencoba biar nanti bisa connect ke sana. Dipakai servernya hosting kecil-kecil saja nggak masalah, tapi penyimpanan data gambar ikutnya ke Google Drive. Soalnya kalau membangun, kalau era Moodle yang sebelumnya atau saat ini, Moodle itu kan bisa misalkan pengguna aktif sekolah bisa kadang sampai 200 GB atau 600 GB pun bisa, atau mungkin hampir 1 terabyte pun bisa. Itu kalau misalkan di sekolahan sudah ada staf IT yang ikut mengelola tidak masalah. Tapi kalau ternyata untuk sekolah tersebut kok belum siap, istilahnya belum siap untuk itu, ya lebih baik jangan, mending pakai cloud atau mungkin pakai yang di server lokal yang sederhana gitu. Jadi lebih istilah lebih mantap lagi gitu kan. Ya, kurang lebihnya kan gitu. Iya. Kurang lebih gitu. Silakan Bapak Ibu
yang lainnya atau dari teman-teman panelis ada Bapak Abdul Rahman, Pak Koordinator, kalau ada yang mau di-sharing atau ditanyakan, Ibu Indah, Pak Pasya, Pak Saran. Ini ada sambil menunggu pertanyaan yang lainnya dari kolom chat, ada lagi yang mengangkat tangan atau raise hand dari Oh Pak gitu. Widodo Marsudi. Oh gitu ya. Ya, Pak Widodo sudah saya hidupkan mic-nya, silakan. Ya, terima kasih atas Ya. waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk penggunaannya ini Pak, kan ada tadi kan ada versi gratis. Apakah ada juga yang versi berbayarnya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada video tutorialnya untuk penginstalannya Pak? Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Di sini sebenarnya versinya sekarang sudah tidak ada versi berbayar. Versi berbayarnya itu lebih kepada kalau misalkan sekolah tidak ada hosting, tidak ada server, bisa nitip server di saya, nanti ada biaya tahunannya, lebih ke situ. Kalau perihal kontennya, versinya, jadi mengikuti saran masukan dari Bapak Ibu guru atau mungkin dari teman-teman yang kebetulan sudah istilahnya sudah memberikan revisi terlebih dahulu kepada saya atau saya sempurnakan sistemnya. Jadi lebih ke situnya. Kemudian kalau petunjuk penggunaan instalasinya nanti akan saya bikin channel di YouTube, ada channel Aksus Muhajir. Makanya di sini saya coba streaming di YouTube ini. Bisa Pak? Iya, maksudnya di sini bisa share link nggak ya? Di sini sebentar ada chatnya, kan ada chatnya. Oh di chat ya. Oke, saya coba ya. Iya, maksudnya kan wah ini saya bisa dilihat tapi saya nggak bisa lihat yang nonton ya. Oke ya bentar ya kita silakan jadi sambil menunggu Pak Agus untuk sharing YouTube-nya, silakan jika ada yang mau Pak Asep, silakan ya. linknya. Linknya ini Pak ya. Ya, coba ini barusan saya bikin. Bisa kelihatan. Bisa. Ya, Silakan agak buram ya. Kelihatankah di YouTube? Misalkan setelah diklik, gambarnya agak buram nih. Maaf memaksa panitia jadi menggunakan dua teknologi webbank sama YouTube ini. Jadinya YouTube-nya ya. Iya. Jadi itu di situ ada nama Agus Muhajir. Silahkan subscribe ya. Ibaratnya YouTuber ya, silahkan subscribe ya. Tulis di situ. Subscribe dulu saya. Memang ini untuk tutorial memang belum pernah saya unggah di YouTube semua, tapi sebenarnya video-video sudah ada semua. Jadi di sini yang lebih kepada koleksi pribadi saya, nanti akan saya khususkan yang di resmi untuk siswa sama penduduknya nanti saya masukkan juga di situ. Oke. Oke, kalau Mas belum ada pertanyaan lagi, saya coba presentasikan yang pokoknya, silahkan. Ya. Saya share kembali. Oke. Ada yang mau di-share kembali yang tadi Pak? Yang link YouTube sudah di-share kan? Link YouTube ya. Kemudian yang link sosmed media itu, sosmed sekolah, ya. Saya coba tadi Pak. Sisa linknya Pak yang tadi. Jadi di sini saya presentasinya kan di situ Ibu sudah melihat sendiri ya loginnya sebagai admin bisa mencoba sendiri sesuai contoh akses yang ada di itu.
bisa mengikuti kah? Halo? Iya? Jadi di sini intinya tadi kita sesi tanya jawab, kemudian ini kita sesi praktek. Ini saya masuk di YouTube-nya atau di itunya, Pak? Di sosmedsekolah.com saja. Sosmedsekolah.com. Iya. Sosmedsekolah.com. Silahkan login sebagai admin. Sebagai admin atau mungkin langsung praktek sebagai guru. Jadi di sini kita praktek, istilahnya di sini touring, istilahnya melihat-lihat. Ini Pak Apa sih? Iya, melihat-lihat apa sih produknya Mas Muhajir di sini Siswoko Janisari, apa saja sih kontennya? ya, ini sudah di sini Pak sekarang. Oke, sudah masuk. Username, admin, passwordnya Sisvokol 2020. S-nya besar, S pertama besar. Passwordnya. Ini di atas pilih dulu tipe usernya. Sini, administrator. Username admin, passwordnya Sisvokol. S-nya besar yang pertama ya. Sisvokol 2020. Kan ke halaman berikutnya. Oh, berhasil. Iya, ya. Jadi di sini yang ikut pada acara ini bisa sambil praktek di sini. Walaupun di sini nanti nyoba sembarangan, tapi di sini saya off-kan untuk fungsi delete sama update. Jadi misalkan Bapak Ibu guru mau memasukkan data, silahkan bisa, tapi untuk menghapus sama edit update saya larang dulu, tujuannya biar nggak tabrakan, takutnya nanti wah kok nggak bisa login yang ini. Iya, dia kreatif sekali Pak, nanti semuanya diubek-ubek. Iya, ubek-ubek ada semua. Yang datang pertama oke udah nyoba-nyoba puas, yang berikutnya kan serba bingung kan. Selanjutnya gimana nih Pak? Oke, di situ di sebelah kiri atas ada namanya tombol. Nah itu klik kiri, nah, itu tombol apa ya, peti ya. Burger, tombol burger. Nah, di situ ada menu setting, klik saja. Ada ganti password, reset password bisa di situ. Kemudian data pelajaran, kelas, siswa, guru, nah, itu masuk semua di situ ada. Kemudian menu log, nah, misalkan menu log aktivitas, coba klik aktivitas. Nah, klik aktivitas. Nah, di sini nanti kelihatan dari Bapak Ibu guru atau siswa sedang mengklik apa. Kelihatan ini kan tanggal 27, berarti nanti tadi selama kita belum praktek ini sudah ada yang login. Cuman ini waktunya masih WIB ya. Saya 19.50 masih WIB, belum WITA ini waktunya. Time zone-nya istilahnya di situ, time zone-nya. Jadi di sini aktivitas bisa kemantau semua di situ. Nah, itu di pencarian juga bisa diketahui juga. Kemudian kehadiran guru itu ada di log juga. Nah, bawahnya kehadiran Bapak Ibu guru. Nah, di sini bisa juga Bapak Kepala Sekolah atau mungkin admin bisa tahu yang online saat ini, jam ini itu siapa. Tanggal ini. Iya, online terakhir itu terhitung jam berapa. Tapi namanya juga online terakhir ya. Jadi online terakhir misalkan ngeklik tadi jam 6 sore, jam 7 pagi, kemudian login lagi jam 4 sore, nanti kelihatan. Apalagi kok, loh ini kok ada yang login masuk ke sistem jam 10 malam ya. Di situ online terakhir yang dipakai. Tapi sebenarnya di database itu semua aktivitas tersimpan semua. Cuman ini saya sortir yang paling terakhir. Nah, yang paling terakhir. Jadi bisa jadi misalkan login pertama, kedua, ketiga. Kemudian di sini masih diizinkan, masih ya mungkin teknik terlarang juga, masih bisa masuk, tapi 2 orang, 3 orang pakai user yang sama.
masih bisa. Iya, masih bisa. Masih bisa. Jadi bahaya. Nggak berbahaya nanti. Ya kecuali nanti kalau memang itu sudah dikunci pakai komputer itu bisa juga. Jadi misalkan Bapak Ibu guru pengen, oh aku pengen si A dari Bapak guru pakai HP Android, IP publiknya ini harus pakai ini. Kalau itu perangkatnya beda bisa disetting. Cuman di sini menu setting belum saya munculkan, tapi secara struktural database sudah saya siapkan biar nanti update berikutnya. Kemudian kehadiran siswa di menu log juga bisa dilihat di situ kehadiran siswa. Sebelah kiri atas itu tombol burgernya diklik dulu biar buka. Oke, ya. Nah, di sini juga bisa ketahuan kehadiran siswa. Nah, online. Cuman ini belum saya sortir per kelasnya. Belum saya sortir per kelasnya, masih semuanya. Nah, sedangkan untuk sortir per kelasnya itu kan dipegang oleh Bapak Ibu guru sendiri di loginnya. Bapak Ibu guru kan ada user sendiri itu. Coba kita logout dulu, keluar dari admin, coba keluar dari klik kanan sebelah kanan. Oke. Sebagai guru di menu tipe klik. Keluar tadi Pak. Iya sudah keluar ya, guru sebagai guru. Oke, username-nya 17 1703 kali 1. 17 salah. 1703 kali 1. 3 kali 1. Passwordnya itu juga sama. Isi dulu. Passwordnya sudah diisi belum ya? Diisi dulu, belum diisi passwordnya. Nah, bukan 17001 sama dengan nomor induknya seperti tadi yang saya jelaskan sama ya. Oke, masuk. Ya, di sini mata pelajaran yang dipegang di sini jumlah mapel. Nah, ini coba klik di bahasa Inggris itu, kita masuk ruang kelasnya. Kita tunggu muncul semua. Ini adalah ruang kelasnya. Sampai bawah yang bisa dikelola untuk tiap Bapak Ibu guru di sini. Yang sudah terbiasa pakai Moodle mungkin lihat ini bagus juga tertata. Nah, mungkin ada perbedaan juga. Kalau di Moodle biasanya menu sebelah kanan atau kiri semua materi biasanya dimunculkan semua. Ya. Di sini coba kita masuk ke kehadiran siswa. Di atasnya kehadiran siswa ya, klik. Nah, ini kelihatan di sini seperti halnya tadi di admin ada menu. Nah, di sini kehadiran siswa untuk 10 TKJ 1 tahun pelajaran 2020-2021. Ini adalah daftar siswanya. Nah, di situ. Jadi misalkan kita mengajar bahasa Inggris untuk kelas lain, ya nanti ini daftar siswanya beda lagi. Nah, beda lagi. Kemudian ada berita, setting berita, kategori, berita kategori. Ini kategori bisa di set, kemudian ini judulnya berita, kemudian artikel sama file materi, coba diklik. File materi silahkan diklik. Nah, ini file materinya itu saya jelaskan ini saya supportkan bisa file JPG juga mudahnya. Di sini yang diizinkan sampai file PDF, PNG, JPG, JPG terupdate sampai hari ini. Saya sediakan itu yang sering digunakan. Nah, kecuali kalau misalkan ternyata kok ada tugas jurusan RPL, rekayasa perangkat lunak, SMK. Filenya bentuk Excel gimana Mas? Wah, ini belum bisa unggah di sini. Misalnya Excel aplikasi ya, berarti nanti perlu disettingkan biar di bundle zip saja. Soalnya kalau langsung unggah file Excel atau .com takutnya kan nanti kalau ada virusnya kan bikin kacau di server. Kalau servernya pakai Windows, kalau servernya pakai Linux sih nggak masalah, nggak bisa beredar itu. Kemudian ada menu link, nah, coba menu link, klik. Menu link ini biasanya untuk rujukan materi, bisa juga
link yang dibuat oleh Bapak Ibu guru tersebut. Misalkan Bapak Ibu guru punya link blog di mana atau referensi apa atau mungkin situs sekolahnya menaruh data di mana, itu bisa dimunculkan di sini sebagai link belajar juga. Kemudian ada menu video YouTube. Nah, coba di atas. Ya, video YouTube. Nah, itu link video YouTube yang bisa dimasukkan. Judulnya apa? Video YouTube-nya apa? Nah, hanya saja di sini untuk link video YouTube, kalau misalkan mau pasang copy paste URL YouTube yang live streaming, kalau pakai browser bisa, tapi kalau dilihat pakai HP biasanya nggak jalan. Soalnya kalau live streaming di HP, kalau buka browser itu kan harus memaksa pakai aplikasi YouTube-nya. Jadi tidak pakai browser. Nah, biasanya perbedaannya di situ. Jadi biar tidak kaget lah. Kenapa linknya tak taruh di sini nggak jalan? Soalnya kalau streaming itu harus pakai aplikasi YouTube. Gitu. Ya. Oke, lanjut ke menu berikutnya. Itu digeser dulu menunya. Ya. Banyak. Ya banyak. Mau taruh sebelah kanan kok, yang tadi di beranda sudah sebelah kanan juga. Kemudian ada menu kalender agenda. Kalender agenda di sebelah kiri. Kalender agenda. Nah, ini kalender agenda. Misalkan agenda bulan ini Agustus. Misalkan kita cek klik Agustus 2020 misalkan tahunnya. Nanti akan muncul tanggalnya sama harinya. Jadi di sini merujuk kepada agenda yang diberikan Bapak Ibu guru. Misalkan sekarang hari Senin ada tugas ini anak-anak, berarti kan ini nih. Nanti tanggal 8 Sabtu ada agenda ini. Nah, ini nanti sebagai catatan publik. Ya, kalau di ruang tatap muka itu biasanya ada majalah dinding di pojok ruang kelas itu, atau papan tulis itu digunakan untuk catatan itu. Kemudian menu berikutnya setelah kalender agenda digeser lagi forum, ya ada menu forum, ya diklik. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan di awal bahwa menu forum itu tidak seperti hanya sosmed, tapi di sini lebih kepada topik apa yang ingin diberikan kepada siswa. Jadi di situ siswa nanti memberikan komentar atau memberikan testimoni. Jadi misalkan anak-anak, bagaimana kalau besok kita melakukan praktek tugas dengan media A, media B, media C. Di sini ada. Jadi di sini lebih kepada memaksa si anak untuk menuliskan. Kalau di menu polling kan hanya klik-klik saja. Jadi di sini menuliskan ada. Iya betul. Jadi di sini kita mencoba memancing biar guru, siswa sama guru lebih interaksi. Soalnya kita kan kadang-kalanya ada siswa yang ya istilahnya ngomong aja sulit kadang-kadang. Tapi kalau dunia penulisan dia lebih suka. Nah itu kan kita bisa cross check di sini. Oke, lanjut ke menu berikutnya. Maaf ini merepotkan Bu Moderator nih. Ya nggak apa-apa, ini sampai subuh nanti ya. Oke, kita mau masuk ke menu polling. Nah, menu polling di sini adalah statistiknya, diagram pie, diagram bulat. Di sini ada persennya, jadi opsi apa saja di situ ada bisa diberikan. Kemudian kita ada geser lagi menunya Bu. Ada soal ya. Jadi di soal sini adalah seperti halnya membuat ujian. Di sini ada membuat soal baru, ada log pengerjaan siswa. Misalkan kita klik log pengerjaan siswa Bu, yang latihan 1 nomor 1. Ya, log pengerjaan siswa. Nah, ini nanti ketahuan yang mengerjakan. Nah, ini ya. Kelihatan di sini. Misalkan ingin kembali ke daftar tadi, daftar soal berarti klik lagi. Klik daftar, judul, nama. Bukan di menu atas, kita masih di menu soal.
Ya, yang merah ini. Ya, Ini daftar daftar judul ya. Ya, ya nanti kembali di situ, nanti ada analisis soal. Nah, di bawahnya kan ada untuk latihan 1, analisis soalnya bagaimana. Misalnya kita klik yang biru itu, nah, ya oke, nah, salah berapa, nilai berapa. Jadi di sini kan nilai 50, keberhasilan 100% atau 50% kan kelihatan di situ. Jadi di sini seperti halnya CPT, tapi hanya sederhana. Tapi hanya saja di sini yang belum mensupport untuk pembuatan soal, di sini yang belum ada, yang nanti update baru akan saya sediakan di bulan September nanti, baik yang mengambil layanan cloud berbayar ataupun yang pakai free untuk download nanti tetap ada, yaitu bisa impor Excel soal. Biasanya ada soal kita sudah bikin di Excel, terus tinggal kita imporkan. Kemudian yang belum ada di sini ada lagi LaTeX. Jadi kembali ke daftar judul nama soal dulu. Coba klik. Oke, kita coba entry baru soal di entry baru. Dan bukan itu, entry baru saja di bawah, di atas kotak pencarian. Entry baru. Ini entry soal, oke, entry baru. Jadi di sini LaTeX belum support. Jadi di sini kalau misalkan Bapak Ibu ingin memasukkan, biasanya kan memasukkan rumus matematika, rumus fisika dan sebagainya, atau mungkin rumus itu sudah dituliskan di Microsoft Word, itu juga bisa. Nanti tinggal copy paste saja ke sini dari from Word, paste itu bisa nempel. Ya, yang masalah biasanya untuk karakter-karakter khusus, misalkan tulisan Arab, tulisan Jawa, atau tulisan nasional lainnya, itu ada huruf-huruf khususnya. Itu juga bisa pakai teknis, misalkan Bapak Ibu bikin sendiri di Word, copy paste ke sini. Jadi nanti yang akan kami supportnya itu nanti ada rumus matematika sama LaTeX. Di sini belum ada tombolnya, masih murni mengandalkan copy paste. Mengandalkan copy paste dari Word. Asumsinya kan rata-rata sudah bikin dari Word. Kecuali kalau ingin mengerjakan soal dari siswa Janisari secara langsung, berarti harus lewat WYSIWYG editor ini secara langsung. Oke, kita kembali lagi ke daftar soal atau maaf ke menu atas, menu lainnya. Menu tugas. Oke. Di sini ada daftar tugas yang telah diberikan Bapak Ibu guru. Di sini juga terlihat yang mengumpulkan tugas siapa saja. Nah, yang mengumpulkan tugas di sini tertulis ada yang bikin tugas. Satu siswa mengumpulkan tugas. Yang mengumpulkan tugas, nah, itu bisa dilihat. Oke, di bawahnya. Nah, ini terlihat nanti. Oh, Ahmad Akbar belum kirim, Husain belum kirim tugas. Ini nanti kelihatan yang sudah kirim tugas yang mana. Nanti bisa dilihat, diunduh. Jadi misalkan kita selanjutnya itu ada siswa lain. Itu menu unduh, kita cek di situ tugasnya. Cuman di sini di Siswa Janisari itu belum ada pembatasan space. Jadi kayak kemarin ada sekolah nyoba, ada siswa STM jurusan multimedia. Pak, saya ngunggah video sekitar 600 MB, kok bisa masuk? Wah, langsung Bapak Ibu gurunya marah, sama bagian IT di sekolah marah. Ini menghabiskan space ini, nggak besar ini ya. Kan di sini masih saya lost dulu. Kecuali kalau nanti di server di sekolahan, bahwa untuk upload biasanya maksimal itu 5 MB, ada yang 10 MB. Jadi nanti saat memberikan tugas, perhatikan juga Bapak Ibu guru bisa diberi pengetahuan juga bahwa siswa yang memberikan tugas adalah maksimal dengan space sekian. Jadi tujuannya biar tidak membebani space di server, atau juga biar tidak terlalu lama upload unggahnya. Gitu. Oke, lanjut lagi Bu. Di menu atas lagi, selain tugas, ada menu lagi, chatroom. Nah, oke. Chatroom. Jadi menu chatroom ini adalah menu
untuk chat bersama. Nah, untuk chat bersama. Chat bersama di sini akan masuk semuanya. Ada Jule Perez juga Pak ya. Namanya aja. Oke, ya. Jadi di situ. Oke, kemudian ada menu lagi, ada menu broadcast pesan itu kirim secara massal, pesan-pesan yang pada Bapak Guru kepada siswanya, pesan terkirim kepada semua siswa di bawahnya. Kemudian ada menu tanya jawab juga di situ. Tanya jawab itu misalkan ini beri jawaban izin gabung. Nah, ini sudah dijawab, ubah jawaban. Itu misalkan beri jawaban izin gabung ya Bu, itu berarti belum dijawab. Misalkan beri jawaban, klik nanti bisa memberikan jawaban atas jawaban dari siswa secara pribadi. Nah, di situ nanti bisa dijawab apa. Kemudian log aktivitas, log ada menu log itu baik Bapak Guru yang bersangkutan pada ruang kelas itu maupun siswa yang sedang masuk di situ aktivitasnya kelihatan semua di situ. Ya ibaratnya kalau kita live streaming di tatap muka, misalkan ada yang merekam kelihatan Bapak Ibu Guru lagi di depan, siapa yang duduk, lagi ngapain kelihatan semua di situ. Kurang lebihnya untuk akses guru dari siswa Janisari seperti itu. Jadi kalau menu atasnya itu ada menu beranda setting sama inbox log itu sebagai menu profil. Dari atasnya ini ada profil pribadi dengan mengganti password atau mungkin dapat inbox dari user lain, itu bisa kelihatan juga di situ. Ini Pak ada pertanyaan dari Oke, silakan. dari Ibu Widiawati. Oke, silakan. Pak, apakah untuk impor data siswa, guru dan mata pelajaran bisa secara massal Ya. menggunakan format CSV? Untuk CSV sementara belum mensupport CSV, masih .xls. Jadi misalkan CSV nanti bisa di save as dulu ke .xls. Jadi nanti Excel, jadi nanti format di situ baru bisa diimporkan. Jadi belum support CSV. Soalnya sebenarnya gini, untuk CSV biasanya yang bermasalah itu kadang pada pembatas kolom apakah pakai titik koma, apakah pakai tanda petik double 2. Nah, di situ kan biasanya kalau kita menggunakan LibreOffice Calc atau mungkin pakai Microsoft Excel biasanya ada perbedaan untuk format CSV. Makanya di sini saya masih pakai Excel secara murni. Iya. Oke. Mungkin beliau mudah-mudahan sudah mendengar atau masih bingung. Iya. Ada pertanyaannya, apakah perbedaan antara fungsi menu forum, chatroom, dan tanya jawab? Oh gitu. Untuk menu forum itu lebih kepada wacana dari Bapak Ibu Guru yang butuh respon dari siswa. Kemudian kalau chatroom itu lebih kepada sisi yang istilahnya lebih kepada tidak formal, lebih kepada guyonan atau apa yang dalam ruangan lah, gaduh apa ya. Makanya di sini apakah siswa itu lebih masuk ke chatroom atau ke interaksi lainnya? Kalau lebih banyak ke chatroom, berarti identiknya kan tidak fokus pada materi-materi yang formal yang ada di situ, di menu-menu yang ada di situ. Kalau forum ini ke mata pelajarannya ya Pak? Iya betul ya, lebih ke mata pelajarannya. Jadi ya mata pelajarannya ini kita misalkan pembahasan bab ini, bagaimana anak-anak kira-kira apakah perlu dijelaskan secara detail atau apa? Nanti ada tanggapannya semua di situ. Ya, saya benar, saya tak. Halo. Ya, halo. Terus? Pak Agus. Agus Muhajir. Kayaknya ada trouble Pak Agus. Bapak Ibu silakan kalau masih ada Pak Agus tidak masuk ya? Apa keluar dari panelis nggak? Oh, ada problem kayaknya itu. Iya.
Halo Pak Agus, enggak ada kayaknya. Keluar kayaknya. Oh, iya. Pak siapa Pak Bahar mungkin yang bisa kontak dulu. Ini apa? Mic-nya udah enggak, speakernya udah enggak aktif. Mic-nya enggak aktif. Pak Bahar. Oh ini Pak Agus ada di attendee dia. Coba lihat Pak Agus. Cindy, tapi mic-nya tidak ini Pak. Tadi kan memang ada masalah itu makanya dia nggak bisa naik, dia nggak bisa naik di panelis. Agus, Coba diangkat dulu di panelis. nggak bisa, nggak aktif ininya Pak, nggak aktif Oh panelisnya. begitu. Ininya juga nggak aktif, mic-nya nggak aktif. Pak Agus, ada nomornya Pak Agus ya Pak ya. Pak Bahar mungkin Pak Bahar. Halo Pak Bahar. Ya, halo. Ya. Pak Agus tiba-tiba hilang ini Pak. Dia nggak aktif lagi, mic-nya nggak aktif. Bentar ya. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ya, Rekamannya di pause Bu. rekamannya. Oh, di sana lagi off listrik di daerahnya beliau. Oh. Ya. Nah, ini aja kalau dari penjelasan Pak Agus tadi kayaknya pertanyaan sudah semua dijawab Pak. Dari di kolom chat maupun teman-teman yang raise hand. Izin mengingatkan Bapak Ibu jangan lupa untuk presensinya mohon diisi. Jadi bagaimana Pak? Mau masih dikontak dulu atau? Saya lagi kontak Pak Agus mengajar ini. Ya. Silakan Bapak Ibu yang belum mengisi presensi. Ibu Sri Handayati, Ibu private ke saya chatnya, silakan dilihat di chat everyone. Saya sudah kirim ke all attendees. Sebentar. Materi juga saya sudah share kembali untuk Bapak Ibu yang belum lihat untuk mau mendownload materinya silakan dilihat di all attendees sesuai dengan Ya, ini sudah join lagi Bu Tati. Oh iya. Ya, silakan Pak Agus. Pak Agus mau Ya, di unmute dulu Bu Tati mungkin.
Yang terakhir bagaimana? Dari Ibu tadi sudah di di mute tadi apa di pause ya? Sudah Pak Agus. Oke. Oh, rekam lagi ya. Oke. Ya silakan bagi teman-teman, Pak Agus sudah join kembali dengan kita. Masih ada yang ingin ditanyakan? Ini ada Pak Asep Solihin lagi raise hand, ini bisa dilihat. Yang Oke, dari tadi, ya silakan. Pak Asep Solihin ini yang dari tadi resennya, atau masih ada yang ingin ditanyakan Pak Asep? Silakan. Oke, ya. Silakan Pak. Pak Asep Solihin. Ya, sepertinya tidak sengaja ini lagi. Yang masih yang tadi Pak, dari pertanyaan pertama. Iya. Oh gitu. Dari di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan, ini saya lihat sudah terjawab semua untuk pertanyaan-pertanyaan yang di kolom chat maupun yang pertanyaan yang di-send. Oke, iya. Ya, jadi tadi Lanjut. Oke. Jadi intinya tadi di akses itu kan untuk guru silakan ada pertanyaan lagi. Jadi untuk akses siswanya seperti penjelasan yang ada di situ bahwa untuk siswa mengikuti dari gurunya. Putus-putus ya? Putus-putus Pak. Wah. Hidup suka duka itu di kampung ya gini. Sebentar Pak, terlihat ada dari kolom Q&A. Oke, silakan. Apa yang harus kami lakukan? Ini dari Pak Teguh Setiawan. Oke. Apa yang harus kami lakukan? Kami biasa, kami bukan operator sekolah, kami bukan dokter, kami tidak menguasai tentang jaringan, kami tidak mengerti itu jaringan. Jujur sekali. Sudah dengan curhat ini, kayaknya semuanya nggak ada. Ya, Iya. mungkin ada solusi dari Pak Agus. Solusinya biasanya bisa nanti gabung atau mungkin request ke email saya. Jadi di sosmedsekolah.com nanti akan saya kasih akun gratis untuk sekolah Bapak juga. Ini nanti cukup menunjukkan kode sekolah, nama sekolah, alamat, kepala sekolahnya, ke email saya hajirodion@gmail.com. Jadi nanti di situ saya tunggu, nanti bisa saya buatkan akses ke server saya sosmedsekolah.com. Tapi di situ nanti hanya sebatas sekitar maksimal 1.500 ya, 1.500 user per sekolah, itu insya Allah masih mampu. Jadi misalkan ada Bapak Ibu guru sama siswa dalam satu sekolah 1.500 siswa maksimal. Soalnya kalau lebih dari itu ya itu saya harus menyiapkan komputer lagi. Oh gitu. Oke ya, jadi nanti tak kasih. Iya, nanti saya kasih akses. Jadi tinggal tiap pakai seperti tadi demo itu tadi, tinggal pakai udah terus tinggal kelola saja, tiap pakai terus langsung gunakan. Oke. Gitu. Alamat emailnya saya share aja di. Oke, boleh yang tadi di Yang PDF. Gmail atau yang Yang Gmail aja, yang Gmail aja. Haji Rodion. Ya. Oke, ya. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin berkomunikasi lebih lanjut ya Bapak Agus Muhajir. Silakan bisa email ke saya. Email beliau. Ya. Inggris dan di. Oh ya. Jadi nanti untuk e-book dari organisasi secara lengkap nanti juga akan saya taruh di blog saya, di blog Protokol sama di situs Radio, nanti taruh juga di situ. Jadi secara lengkap, jadi bisa akses guru, admin sama siswa secara lengkap bentuknya. Bisa nanti saya taruh juga sama videonya juga. Karena kalau dibahas semua di sini nanti nggak cukup waktunya, apalagi videonya malah nggak muncul nih. Oke deh, terima kasih. Oke, iya. Ya. Oke, baik Bapak Ibu, Pak Bahar gimana Pak? Kalau sudah tidak ada pertanyaan kita tutup. Silahkan. Iya, saya kira kalau sudah tidak ada pertanyaan, barangkali ini ya saya
juga mau nanya-nanya nih. Iya, Kebetulan silakan. ya, mau nanya-nanya nih terkait siswokol. Janisari kalau nggak salah dulu pernah ada kode cegunan gitu ya. Oh iya ada. Ada kode cegunan, ada kode Sama biasa wae kalau nggak salah ya sebelumnya. Iya, nama lain biar mudah diingat aja. Iya. Saya sebetulnya memikirkan ini kan dibuat open source gitu ya. Iya betul. Terus kemudian lisensinya under GNU gitu ya. Iya, tapi under GNU yang 3, jadi lebih ke fleksibelnya aslinya. Jadi semi-semi lah, belum GNU normal ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya mempertimbangkan dari sisi web development-nya ini kan bukan satu kerjaan yang mudah. Kalau boleh tahu back end-nya itu di balik layarnya siswokol ini Bapak Agus Muhajir ini mengerjakannya pribadi atau tim gitu Pak? Kita ada tim juga, ada tim juga, ada sekitar 14-an orang. Kita ada tim juga. Jadi itu merumuskan semuanya bagaimana bentuknya siswokol. Makanya kalau Bapak Ibu yang belum tahu dunia open source, mungkin lihat siswokol kok agak aneh. Akses usernya beda sama Jibas, beda sama Cisco, beda sama Dapodik gitu. Soalnya kan kita itu sebenarnya berdasarkan masukan dari banyak sekolahan. Terus kita ramu, kita konsep ketemu seperti ini ya. Nah, jadi itu sudah tidak pribadi saya. Kalau dulu sebelum 2010 masih semuanya pribadi saya semua yang mengerjakan. Tapi sejak 2010 ini itu sudah sama tim juga gitu. Iya. Biar petualang dong. Oke, ini kan dari sisi pekerjaannya ini tidak begitu mudah ya. Terus barangkali saya menanyakan dari sisi kelangsungan hidup timnya gitu. Saya bertanya soal urusan dapur nih. Ya, kalau boleh tahu dari sisi kelangsungan hidupnya tim ini gimana sih bisa menghidupi gitu deh. Minimal bisa dapat mungkin sewa servernya atau apa gitu. Gimana? Jadi memang mekanismenya memang seperti itu. Jadi dari tim pun istilahnya kita memang ada sisi berbayarnya. Makanya di sini sebenarnya sejak menjelang tahun 2010 itu kan sempat ada Pak Ono Purbo bikin school on offline itu zaman itu kan pakai Linux Ubuntu itu kan. Nah, di situ kan sempat ada Kementerian Ristek juga, terus Kominfo juga itu kan. Saat itu memang kita siswokol sempat 2 tahun saat itu sempat ada pendanaan gitu kan. Kemudian kita ramu lagi. Kita kiblatnya seperti halnya pengembang open source yang di Eropa. Jadi pengembangan di sana itu kita adopsi di sini. Perihal pembiayaan minimal untuk operasional kerja, peralatan-peralatan komputer dan lain sebagainya. Nah, di sini kita memetakan, Pak. Kita punya peta wilayah, Pak. Jadi pengguna siswokol di mana yang komersial per provinsi per kota. Jadi kita ada itu misal di Sulawesi di mana, nah itu yang untuk hidup kita itu begitu Pak. Jadi baik itu berupa sewa server, latihan, jadi di situ. Hanya kita ngambil kecil aja Pak. Kita inginnya sih konyol gini, kita ngambil 50.000 ratusan sekolah se Indonesia. Tadinya itu kan nggak mungkin lah. Iya. Tapi kita lebih ke open source-nya, jadi sisi manfaatnya di situ kebebasan seperti hanya Moodle juga. Mungkin kita teman-teman sekolah yang ada di Indonesia mungkin jarang beli lisensi Moodle ke luar negeri. Tapi Moodle sendiri dia punya jasa web hosting, sewa server yang ada di backbone-nya Amerika sana. Dan itu sudah cukup untuk operasionalnya, tidak harus seluruhnya.
Iya, kurang lebih. Iya. Oke. Saya mohon maaf ini agak banyak pertanyaannya justru dari sisi manajerialnya. Oke, siap. Saya juga jadi malu ini nggak berhasil nongol videonya. Nggak apa-apa. Yang penting Tapi aku bikin personal meeting itu nongol videonya. Tapi kok saat saya gabung kok malah saya nggak nongol. Pakai Firefox. Iya. Iya, mungkin kendala di add-on itunya ya. Iya. Mungkin nggak running gitu ya. Oke. Iya. Ini jadi kami di Sultra Cerdas ini Pak Agus. Kami saat ini juga menggunakan model untuk learning management system, khususnya untuk untuk course manajemennya buat teman-teman yang mau melakukan mengikuti training yang kami selenggarakan. Minimal model itu kan udah cukup kompleks ya. Betul ya. Sudah berpengalaman juga. Ya. Terus update-nya juga sangat rutin gitu ya. Apa-apa gitu sebentar sudah muncul lagi update-nya. Saya tidak sempat ikut tadi di paruh waktu Pak Agus menjelaskan di Siswokol Janisari ini ada fitur untuk generate sertifikat nggak? Sementara belum ada. Belum ada. Di sini belum mengarah ke situ. Jadi masih kepada konvensional guru di tiap kelas. Jadi belum sampai di sekolah belum untuk ruang luar tuh belum. Dari dulu belum. Mungkin ya suatu saat mungkin berani ke sana, tapi dengan ciri khas ya itu harus berani multi language juga. Harus multi bahasa ya. Karena kalau nggak bahasa juga. Ya, kalau nggak multi bahasa nggak bisa menjangkau di luar sekolahan formal. Betul. Kami ini harus gitu ya, multi language itu. Iya. Baik, saya sebagai founder Sultra Cerdas ini merasa sangat berbangga. Terima kasih sekali. Ini bisa berbincang-bincang sama Pak Agus Muhajir. Iya, saya jujur aja mengenal Siswokol ini dari tahun 2009, Pak. Wah, lama juga. Makanya saat BA saya, saya ingat yang namain itu hanya orang-orang itu aja yang namanya Bahar. Ya, saya ketemu Siswokol dari mana lupa saya, tapi awalnya itu tiba-tiba nemu Siswokol gitu ya. Kode mungkin versi 1.0 apa versi yang berapa gitu di awal-awal tuh. Ya, saat itu emang saya udah begitu getol nyari kira-kira sistem apa yang mau dipakai di sekolahan. Kalau nggak salah di awal-awal ini Siswokol waktu itu masih PHP 4 kalau nggak salah. Iya, masih lama dulu PHP 4 masih. Yang lama yang 2005 atau 2006 itu masih pakai yang jadul. Ya, kalau nggak salah masih PHP 4 sekian gitu. Iya, betul. Waktu itu saya memang sempat ketemu juga Kang Ono waktu. Iya. Kang Ono itu datang ke Kendari ke daerah saya. Betul, ya. Waktu itu masih mendorong beliau VoIP Merdeka kalau nggak salah. VoIP Merdeka, iya betul VoIP Merdeka. VoIP Merdeka, kemudian ada Wajan Bolik ya. Betul. Masih fokus di situ gitu kan? Ya, masih fokusnya ke networkingnya gitu. Networkingnya betul. Terus bikin distro Linux 10 offline itu kan saat itu. Betul. Sama wiki sekolah itu. Wiki sekolah. Ya, saya sempat ke situ dan kalau nggak salah ya Siswokol juga punya wiki sekolahan kayak gitu. Itu juga aksesnya. Ya. Cuman kan untuk sisi wiki saat ini kok kemungkinan
Bapak Ibu guru menulis tuh jadi jarang saat ini. Nulisnya ke sosmed semua. Benar. Benar. Udah Pakai zaman blogger. gitu ya. Iya, betul. Iya. Baik, barangkali ini kita sudah pukul 21 lewat 51 menit ya. Pertanyaan juga secara umum saya kira udah sangat jelas dari ini. Terima kasih banyak Pak Agus Muhajir Terima kasih juga. udah mau berbagi informasi di Sultra Cerdas ya. Sekedar informasi Bapak, Sultra Cerdas ini juga usianya itu sudah hampir setahun ya. Saya di awal juga saya sih sebetulnya coba bikin akun Office 365 waktu itu ya. Saya coba yang iseng doang gitu bikin ya. Setelah jadi akhirnya bisa sampai menjadi forum guru gitu ya. Bisa jadi tempat belajar, akhirnya jadi aktivitas mingguan gitu kayak ini. Nah, boleh tahu ini saat ini Siswokol itu dia dompleng di open source, barangkali distro apa ya biar ini. Untuk distro Linux sementara belum ada. Soalnya kalau sudah 5 tahun ini sih tidak saya fokuskan ke distro Linux. Tadinya kan saya gabungan sama distro Linux biasa sama distro Linux. Cuman kan dari teman-teman komunitas Linux itu ternyata tidak bisa dan tidak berhasil memaksa memakai Linux lokal untuk sekolah-sekolah. Karena sekolah biasa pakai Debian sama Windows. Akhirnya ya saya lepas Sysvokol, orang memakai Sysvokol tidak harus pakai Linux. Nah, akhirnya berikutnya saya pisah sendiri. Ya sempat pikiran ingin saya kembalikan lagi formulanya, tapi kok takutnya nanti malah nggak ada pengguna. Ya, kita harus mempertimbangkan pasar juga gitu ya. Oh ya, sisi manfaat juga. Ya, baik. Mungkin ini kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kepada rekan-rekan yang guru yang sudah bergabung, sudah bisa join, teman-teman panitia. Bu Tati, barangkali bincang-bincang kami ini udah kurang lebih mencoba membangun komunikasi dari dulu yang sebetulnya secara virtual sudah pernah terhubung ya. Cuman ini alhamdulillah dengan Sultra Cerdas bisa kita bincang-bincang langsung dengan pengembangannya gitu. Halo Bu Tati. Ya Pak. Ya, masih monitor ya. Baik Bu Tati, barangkali bisa di-handle kembali. Ini sudah kita di penghujung, bisa dicukupkan mungkin materi kita sudah terjawab semua juga ini. Saya kembalikan. Silakan Bu Tati. Terima kasih Pak. Baik, ada closing statement terakhir Pak dari Pak Agus Muhajir sebelum saya tutup Bapak. Oke, mohon maaf ini streaming video saya tidak muncul. Ya, yang pasti dari karya saya, alhamdulillah semoga Bapak Ibu guru bisa menggunakan di sekolahnya masing-masing. Jadi bisa bermanfaat sesuai jadi saya, walaupun produk saya yang saya kembangkan ini belum secanggih dari teknologi saya yang lain, minimal bisa menjadi alternatif pilihan atau mungkin dari melihat konten yang ada atau ketertarikan dari konten yang ada masih bisa berkenan menggunakan. Jadi di situ nanti bisa update, bisa silakan gabung di sysvokol.wordpress.com informasinya atau di GitHub atau mungkin gabung di grup pengembangan Sysvokol ada di Telegram juga sama di Facebook. Itu ada dengan kata kunci Sysvokol nanti akan ketemu di situ. Setiap update baru di situ akan ada penjelasannya dan bisa diikuti juga. Kurang lebihnya seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus Muhajir. Ilmu berbagi materi bersama kami di Fikir Sultra Cerdas edisi 50. Untuk kehadiran Bapak Ibu hebat yang sudah hadir pada Fikon ini. Fikon Cerdas ini tayang setiap hari Kamis malam. Memang kami sudah sampai di edisi ke-50.
dan suatu penghargaan yang luar biasa karena Pak Agus Muhajir bisa mengisi ini dengan ilmu yang tentunya akan jadi Bapak Ibu yang akan lanjut untuk menghubungi Pak Agus Muhajir, silakan tadi sudah saya share linknya Pak Agus, tadi juga sudah ada YouTube-nya, silakan berinteraksi langsung dengan Pak Agus. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Saat ini kita teman panelis ada Pak Abdurrahman, Koordinator Cerdas Bapak Martin dari Mitra Lestari selaku dari akan kita menggunakan Webex dari PSMK. Terima kasih banyak telah memfasilitasi Sutra Cerdas, Bu Indah Fajriani, Pak Muhammad Syahrani, terima kasih. Dan sekali lagi Bapak Ibu hebat yang sudah bersempat hadir pada malam hari ini. Sekali lagi Pak Agus Muhajir, terima kasih. Insya Allah ilmu yang sudah di-share pada malam ini bisa berkah untuk kita semua. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.